Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap semuanya adik-adik dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat. Tentunya pada minggu ini kita bersama-sama beribadah, dan namun sebelumnya saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian. Ya, pujian yang pertama ialah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa, ku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, di hari Minggu, di saat kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan dan diberikan kerinduan untuk beribadah. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap memiliki sukacita dan juga tetap berharap kepada Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebagai anak-anak-Mu, di saat kami beribadah dan juga akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh memiliki telinga yang mau mendengar dan menjadi anak yang patuh kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengawali dan menyerahkan semuanya Tuhan akan ibadah ini sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak percaya kalau adik-adik masih setia ya bersama dengan Kak Widya di sini dengan pujian Aku Gereja, Kamu Gereja. Karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja, berpengikut
ayat 24 sampai 26. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang meneman secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberikan, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan jantung, ia diikuti orang, tetapi akan turun di atas kepala orang yang menjual jantung. Demikianlah firman Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lisa. Dan tentunya adik-adik sudah siap kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Dan saya serahkan kepada Kalisa. Pagi adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Mau ulangin lagi ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga yang ke-11. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami semua mau mendengarkan berita firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat untuk kami semua dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi ini dibawakan oleh Kak Rena. Silakan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuh buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita selanjutnya, mari kita nonton dulu filmnya. Oma kasih putar film biar kalian ngerti ya. Nah, lihat filmnya. First piece of it.
adik-adik kan sudah menonton film. Film itu menceritakan seorang anak yang pergi sekolah, dia tidak membawa bekal. Ya, ibu gurunya tanya siapa yang nggak bawa bekal, dia tunjuk tangan. Sedemikian banyak anak-anak di dalam kelas, ada 2 orang yang peduli sama anak yang tidak bawa makanan ini, ya. Nah, saat dia keluar, dia hanya keluar minum air, lalu balik lagi, dia lihat tempat makanannya sudah ada makanannya. Ternyata di dalam kelas itu ada 2 orang yang peduli, ya. Kalian lihat tadi kan, tiba-tiba tempat makanannya sudah penuh dengan makanan. Nah, itu berarti orang itu, ya, 2 orang itu dia sangat peduli terhadap orang yang berkekurangan, anak yang tidak bawa makanan, ya. Nah, sama halnya nih, sekarang kalian tahu bacaan kita kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan ini yang dimana Pak Paulus, kalian tahu nggak Pak Paulus? Nah, Pak Paulus ini dia tulis surat, ya. Dia tulis surat ke jemaat di Korintus, ya. Awalnya jemaat Korintus itu dia sudah membantu jemaat di Yerusalem. Kenapa jemaat di Yerusalem? Jemaat di Yerusalem itu saat itu benar-benar berkekurangan, apalagi pelayan-pelayan di sana, ya. Di sana benar-benar membutuhkan bantuan dari jemaat lain, ya. Nah, jemaat Korintus itu sudah membantu. Nah, mereka, Pak Paulus ini mengingatkan kembali waktu itu ada anak buahnya, ya, anak pelayanannya Pak Paulus, ya. Dia mengutus yaitu Titus, ya. Titus supaya ini Pak Paulus menulis surat ke Titus, ya, untuk jemaat Korintus, mengingatkan, ya, kapan lagi nih jemaat Korintus untuk berbuat kebaikan lagi, yaitu berbagi kasih terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, ternyata maksudnya mengingatkan kepada jemaat Korintus, ya, supaya dia itu segera memberikan bantuan untuk pelayanan di kota Yerusalem sana. Nah, dengan berita seperti itu ternyata ada di jemaat di Makedonia, dia langsung kayak gerakan cepat gitu, ya. Dia gerakan cepat juga, padahal jemaat Makedonia itu ada dia tahu mereka tuh jemaat yang sederhana, ya. Kalau dibilang pas-pasan hidup mereka, tapi karena dia punya rasa kemanusiaan, ya, dia mau berbagi, ya, dia mau menyisihkan sebagian berkatnya untuk jemaat di Yerusalem, ya. Nah, itu dia. Jadi situ benar-benar peduli sekali jemaat Makedonia. Nah, itu dia. Akhirnya jemaat Korintus pun dia juga ingat, oh iya, dia harus juga berbagi kasih kepada jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat nih gambar seperti ini. Coba, ini orang kenapa ya? Anak ini kasihan sekali hidupnya, ya. Dia makan gak beralaskan piring, ya. Udah gak ada mamanya, papanya. Dia makan sendirian, gak ada alaskan piring sama ada minumannya gitu, ya. Nah, kalau kalian bagaimana? Enak kan, ya? Alaskan meja makan, ada piring, ada makan di meja makan, lalu ada piringnya, ada gelasnya, ada sendoknya, ya. Lalu, nah, kalau anak yang kedua, coba lihat, dia itu kasihan, ya, udah kekurangan gizi. Siapa di sini kalau makan selalu buang-buang makanan? Nah, kasihan, ya. Orang ini dia kekurangan gizi, kekurangan makanan, sementara kita makan semaunya. Nggak enak buang, nggak enak buang.
Ambil yang kalau ambil makanan secukupnya dulu ya, jangan langsung mau ambil makanan langsung yang banyak, taunya nggak habis, akhirnya kebuang-buang. Kasihan orang ini, anak ini dia kekurangan gizi ya, dia kekurangan gizi sampai-sampai badannya tinggal tulang. Kasihan kan. Nah, lalu kita lihat lagi gambar yang ketiga. Nih, ya ampun, kena bencana ya, bencana banjir ya, rumahnya pada roboh semuanya. Coba mereka berpikir, kita ntar malam tidurnya di mana ya, tidurnya pakai apa ya, kita bagaimana nih tidurnya, nanti kehujanan lagi nggak ya. Kalau kita enggak ya, kita enggak punya rumah, enggak kehujanan, lalu tidurnya enak ya, di tempat tidur yang enak, yang empuk, lalu pakai selimut, pakai AC. Kalau mereka apa? Mereka mesti cari dulu tempat berteduh. Aduh, di mana ya kita mau tidur? Baru biar nggak pakai, udah gitu nggak pakai selimut. Lalu apa? Digigit nyamuk mereka. Ya, kasihan ya kita. Lalu ada lagi, ya ampun, lihat mereka tinggal di kolong jembatan. Mau belajar, pengen belajar itu, ya. Nah, adik-adik di sini siapa yang malas belajar? Mereka yang di kolong jembatan aja semangat mau belajar, ya. Mereka ingin berusaha jadi anak pintar, ya. Walaupun mereka harus belajar menghadapi panas matahari, lalu tidur di kolong jembatan. Adik-adik tahu nggak? Mereka kalau yang tidur di kolong jembatan, kalau pas lagi musim banjir, mereka naik semua ke atas. Nanti kalau udah nggak musim, nggak banjir lagi, mereka turun ke bawah lagi. Tuh, kadang-kadang dapat ini razia ini ya, lingkungan gitu. Oh, mereka dikejar-kejar sama hansip ya, satpol dikejar-kejar untuk hidup yang rapi. Itu dia. Jadi kita itu sangat bersyukur ya. Kita bersyukur Tuhan selalu memberkati, lindungi kita ya. Nah, adik-adik mau tahu sebagai tanda ungkapan syukur kalian kepada Tuhan kayak apa sih? Dengan adik-adik melihat gambar-gambar tadi, orang yang begitu menderita di dalam hidupnya, yang penuh kekurangan makanan, kurang keadaan lingkungan mereka, yaitu kayak tidur, makan, apa semuanya. Apa sih? Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan ya, yaitu kepada sesama, yaitu kita harus berani berbagi ya, berbagi ya. Berbagi itu jangan karena dipaksa, kamu harus dong berbagi. Tidak. Berbagi itu atas keinginannya tersendiri ya, dari hati terkecil ya, terdalam. Kamu punya rasa, aduh saya ingin berbagi buat orang itu. Udah, kamu berbagi, jangan dipaksa-paksain dulu, jangan didorong-dorong, ayo dong, enggak ya. Kalian biar kecil-kecil juga bisa berbagi. Caranya bagaimana kalau mau berbagi? Nah, yaitu kita berusaha untuk apa? Kalau adik-adik dapat uang jajan dari mama papa, jangan langsung kita habisin, habis dah. Jangan. Kita harus berusaha menyisihkan sebagian berkat yang kita dapat dari papa mama kita. Kita simpen, ya. Kita simpen, nanti kalau sudah banyak, baru deh adik-adik mau berbagi buat siapa ya. Nah, udah, mah kita punya celengan nih, aku mau berbagi buat teman-temanku yang susah. Di mana aku tahu di mana tempatnya, papa mama tunjukin, biar kaleng ini kasih deh buat orang itu. Gitu. Itu berbagi dengan hati yang tulus, dengan kerinduan tersendiri ya. Sebagai tanda ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita mau bersedia untuk berbagi kepada teman-teman kita, sesama kita yang berkekurangan. Kalau di gereja ada minta bantuan mau pengumpulan pakaian bekas atau buku-buku
tulis atau pensil, pokoknya alat tulis lah itu. Nah, atau kalau nggak buku-buku pelajaran yang masih bagus gitu, lalu nggak dipakai lagi sama kalian. Nah, kalian kumpulin segera, "Mah, ini kan aku udah nggak dipakai lagi. Ini aku punya buku, aku punya pensil, punya penghapus, punya apa. Udah bagi ini mah, mau bawa ke gereja aja. Soalnya di gereja lagi kumpul." Nah, itu. Jadi harus semangat berbagi ya. Jangan apa, kita berbagi karena dipaksa. Jangan ya. Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang buat kita. Nah, kita juga harus peduli, sayang kepada sesama kita manusia. Nah, adik-adik mau tahu firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk berbagi terhadap sesama kita. Ingat ya, harus berani berbagi, mengucap syukur kepada Tuhan dengan perbuatan kasih berbagi. Amin. Nah, adik-adik, ada satu lagi film ya. Oma siapin filmnya ya. Nah, ayo kita nonton ya. Nah, Hei kawan, dengarlah kisahku, kisah tentang si Budi. Si Budi punya sepotong roti. Datanglah teman Budi si Tuti. Si Budi sembunyikan roti di balik badannya sendiri, agar roti tak diminta si Tuti. Tapi apa yang akan terjadi? Roti Budi dimakan Becky, anjing kesayangan si Tuti. Si Budi lalu menangis sendiri. Si Tuti tertawa geli. Hei kawan, dengarlah kisahku, kisah tentang si Budi. Si Budi punya sepotong roti. Datanglah teman Budi si Tuti. Si Budi beri separuh roti, berbagi kepada si Tuti. Si Tuti senyum senang sekali. Si Budi ikut tersenyum berseri. Si Tuti memeluk si Budi. Si Budi memeluk si Tuti. Berpelukanlah si Tuti dan si Budi. Ditonton si Becky anjing Tuti. Nah, adik-adik udah ngerti kan? Kalau kita berbagi itu rasanya apa? Ada sukacita tersendiri. Nah, sama kita kalau sudah berbuat kasih, rasanya senang banget kita bisa berbagi kasih terhadap sesama kita. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Mari kita masuk di dalam doa syafaat ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami hendak mengucap syukur terima kasih atas kasih sayang Tuhan Yesus untuk kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan Yesus sudah jaga, lindungi, pelihara kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan.
di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk berbagi kasih terhadap sesama kami manusia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami hendak berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi, khususnya gereja GPIB, lebih khususnya lagi gereja GPIB Trinitas. Tuhan, Kau berkati, di dalamnya ada para pendeta. Tuhan berkati Bapak Pendeta Teddy dan keluarga, Bapak Pendeta Audi dan keluarga, Bapak Pendeta Zakarias dan keluarga. Tuhan berkati pelayanan yang sedang mereka jalani, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, memberkati segala usaha karya mereka bersama keluarga. Memberkati juga para majelis yang ada, para pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia, orang kantor, koster, sopir, dan jemaatmu sektor 1 hingga sektor 4, serta jemaat simpatisan. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka dengan segala tugas pelayanan, pekerjaan, usaha karya mereka, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami serahkan mereka dengan segala keberadaan mereka masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, mereka yang sakit, Engkau pulihkan dari sakit penyakit mereka. Mereka yang kekurangan, biarlah kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu pasangan hidup, Tuhan berkati. Mereka yang rindu akan buah hati, mereka Tuhan berkati. Mereka yang rindu pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan, usaha karya untuk mereka. Makasih Tuhan, seluruh pergumulan masalah yang dihadapi jemaat-Mu, kami hanya berserah kepadamu. Bapa dalam surga, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan tetangga kanan kiri depan belakang kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka semua juga sehat seperti kami. Mereka penuh dengan segala kebahagiaan. Mereka yang sedang dilanda COVID, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Berikanlah kesabaran, ketabahan bagi mereka. Ya Tuhan, kami hanya berharap padamu ya Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan kami. Dengan itu kami hanya berserah kepadamu. Khususnya anak-anak sekolah minggu di muka bumi ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong jaga lindungi mereka, tolong ingatkan mereka untuk mereka selalu patuh pada peraturan pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tinggal di rumah saja. Tuhan Yesus tolong, hanya dengan mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu menyelamatkan kami semua. Makasih Tuhan, kami serahkan semua juga kakak-kakak pelayan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan berkati mereka semua bersama keluarga mereka, berkati supaya mereka tetap eksis di dalam pelayanan yang sedang mereka jalani. Ya Tuhan, berkati kesehatan mereka semua, supaya mereka tetap eksis ya Tuhan. Makasih Tuhan, sungguh banyak yang hendak kami pintakan padamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu akan isi hati, pergumulan, keinginan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita akan nyanyikan lagu untuk persembahan kita. Aku suka membagi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu atas anugerah dan kebaikanmu kepada kami yang terus memelihara hidup kami. Walaupun saat-saat seperti ini kami tahu bahwa tidaklah mudah ya Tuhan, dan kami melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh hidup sampai dengan hari ini oleh karena kasih Tuhan yang juga menaungi dan memelihara dan juga menolong orang tua kami. Kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan, berkati persembahan ini agar supaya bisa dipakai dalam pelayanan kasih Tuhan di gereja kami. Berkati mereka yang akan mengelola persembahan ini menjadi berkat pelayanan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian adik-adik untuk warta PA pada minggu pagi ini. Ucapan terima kasih untuk kepada ya kakak yang bertugas, untuk Kak Lisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Kak Juwita yang sudah menjadi editor sehingga terlaksananya acara ini, juga untuk Kak Widya. Dan ya tidak lupa kepada adik Kefas yang sudah membacakan ayat emas, juga kepada adik Rena Stompul yang sudah membacakan ayat firman Tuhan, dan juga kepada adik Fani yang sudah menyampaikan kesaksian pujiannya, dan juga adik Selena. Terima kasih adik semuanya. Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya ya. Dan selanjutnya seperti yang tadi kakak sudah sampaikan untuk persembahan ya, kakak mengingatkan kembali bahwa persembahan bisa dititipkan ke mama dan papa ya, dimasukkan ke amplop, bisa ditulis kelas apa, kelas batita atau kelas kecil atau kelas tanggung, dan bisa juga melalui barcode yang ada di layar, di scan. Nah dari situ kita bisa memberikan persembahan ya, jadi lebih mudah. Dan satu lagi, ibadah kita akan pada minggu yang akan datang, yaitu masih sama, yaitu channel YouTube ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk setia mengikuti ibadah kita di setiap minggunya. Nanti minggu kedua nanti diumumkan kembali dan seterusnya. Mungkin ada perubahan, akan minggu kedua secara Zoom ya. Tentu ini adik-adik akan tunggu ya, ibadah kita secara Zoom. Kita bisa melihat walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa bertatap muka ya, secara virtual. Nah, akhirnya adik-adik, inilah warta yang boleh disampaikan kepada adik-adik, dan Tuhan memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.